Wah, selamat pagi Gian. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi santai ini teh? Lagi santai, lagi di Lembang ini. Oh, lagi di Lembang. Ya, Oke, Gian, kumaha damang? damang, alhamdulillah damang. Semuanya lancar ya. Alhamdulillah lancar. Puasa puasa kemarin lancar 30 hari aman. Lancar, aman di Kepulauan Aman. aman. Oke. Sip. Eh Gian, udah di rumah berapa lama nih? Setelah diliburkan oleh tim 2 bulan, pelatih, terus ada 2 bulan. udah 2 bulan di rumah. 2 bulan, ya di rumah 2 bulan. Nah, sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukannya sekarang paling ya latihan sendiri. Terus kemarin cuma ya ada Idul Fitri aja sekarang sama keluarga dulu gitu. Sebelum itu kita latihan lagi. Sebelum selesai sama keluarga, manfaatin dulu sama keluarga, habis sama keluarga latihan lagi di rumah. Rencana mau Rencana balik lagi latihan kapan? Udah dapat keputusan dari tim pelatih dan belum manajemen? belum ada info ke balik lagi ke lapangan kapan, belum ada info karena nunggu tanggal 29 Mei keputusannya Oke, kan 29 dari Mei PSSI. keputusan telah PSBB berakhir, nanti keputusan dari manajemen dan pelatih akan Ya, kapan lagi berkumpul bersama teman-teman lain ya. Nah, ya, Yan, selama pandemi gitu ya, sistem latihan yang berlaku untuk Yan Zola bareng sama teman-teman pemain Persib lainnya dari coach apa aja nih Yan? dari coach mungkin kirim video karena kita juga udah dikasih program oleh pelatih dan kita harus mengirim lewat video ke pelatih juga gitu. Latihan Hmm, mandiri di rumah dan kirim ke pelatih lewat video. itu biasanya kalau latihan mandiri gitu seberapa berapa berapa lama tuh? Latihannya bareng Seminggu sama Beckham nggak? bareng Bareng di sama rumah Beckham. bareng. Itu waktu yang diperlukan untuk latihan selama berlatih mandiri berapa lama tuh yang diberikan sama coach? Paling lama 1 jam setengah ya. 1 jam setengah 1 jam setengah. Itu tiap hari ya? ya, seminggu 4 kali. Sisanya kita Seminggu. latihan mandiri sendiri, apa slab latihan tambahan sendiri gitu. Oh gitu. Itu juga tapi nggak usah dikirim ke pelatih itu video itu Maya. Ya, cuma kalau Itu ke mah pelatih sendiri seminggu aja. 4 kali gitu. Seminggu 4 kali. Oke, terus Yan, kalau kita ngomongin tentang masalah perbedaan latihan dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini waktu di lapangan dan setelah dirumahkan begitu dalam artian kata kita latihan di rumah, bedanya apa sih ya? Bedanya sangat banyak, soalnya kan kita emang kebiasaannya kan di lapangan, terus kita ada ngobrol-ngobrol, terus suasana tim juga kan yang dirindukan, suasana tim. Kalau di rumah kan pasti jenuh lah kalau kita terlalu lama latihan di rumah kan, karena begitu-begitu Hmm. aja. Kalau di lapangan kan beda lagi gitu, ada suasana suasana tim yang apa membangunkan apa aura, jadi nggak bosan kalau di lapangan gitu. Kalau di rumah kan pasti ada bosannya gitu. Iya, dengan tempat yang begitu-begitu aja kalau di lapangan Ya, kan memang terbuka, terus kemudian buka banyak berhubungan langsung teman-teman. dengan Hmm. teman-teman yang lain gitu ya. Nah, untuk si coach sendiri Robert Albert mengontrol setiap pemainnya pada saat pandemi gitu, apakah setelah ada latihan apa video dikirimkan ke coach, kemudian coach juga langsung Langsung ngobrol ada di bareng grup. sama langsung Paling di dia share grup. ke grup, ya di grup ada, kita juga kan Hmm. ada grup, di share ke Hmm. grup latihan selanjutnya apa gitu, udah ada lagi, Oh gitu ya. dipantau terus tiap hari oleh coach gitu. Iyalah, ya selain luar biasa sekali. Berarti kalau coach Reni di Bandung atau di Belanda? Kurang tahu kalau itu, kurang tahu, mungkin Oh gitu ya. kurang tahu komposisi coach di mana. Oke, Ian, sebentar minta izin dulu Awang nih. Ini ada beberapa teman-teman yang lain, bobotoh yang masuk banyak banget luar biasa nanyain dia, nanyain Gea Yubi juga. Tuh, udah cepet dihalalin katanya gitu, Kang. Ya, So, tuh, Gian, Zola, I love you dari Udi, kemudian dari Rafa Arya, terima kasih banyak. Yudi Irwan juga terima kasih. Oh, banyak banget, nanti kita bakal bahas satu-satu. Ian, eh, kalau kita berbicara tentang masalah latihan yang diberikan sama coach gitu ya, ini sampai kapan latihan terakhir untuk secara virtual begitu? ya semoga minggu minggu kemarin latihan terakhir dan sekarang Mm-mm. minggu sekarang mungkin ya latihan terakhir sebelum lapangan ini, semoga secepatnya kita bisa balik ke lapangan itu. Amin, amin. Mudah-mudahan cepat berlalu dan Ya, mudah-mudahan sudah ada. Ini ngomongin tentang masalah kelanjutan Liga 1 di Indonesia gitu. Sudah ada keputusan nggak yang dari mungkin santer dari teman-teman Liga Indonesia baru kapan akan tetap berjalan belum lagi tanpa kata kabarnya kata penonton kata kalau memang berjalan ya.
Ya dengar-dengar sih gitu, tapi keputusan semuanya tanggal 29 gitu. Tanggal 29 Mei sekarang. Jadi semuanya keputusannya mau itu latihan ketemu di lapangan, kumpulnya Ya, bareng, kapan itu setelah tanggal 29 Mei ya ya. karena pelatih juga nunggu keputusan dari PSSI gitu. Nah, untuk Gian sendiri bareng sama teman-teman pemain Persib lain masih sering berkomunikasi begitu? Ya komunikasi pasti lewat WA, lewat Instagram gitu. Video call atau chat aja gitu. Lewat Oke, itu virtual. oh virtual. Ini Gian untuk pemain-pemain asing yang ada di Persib, mereka kalau Gian tahu mereka tetap ada di Bandung atau mereka pulang Ada dulu? yang di Bandung, ada yang pulang. Ada yang di Bandung, Di ada yang Bandung, pulang. yang di Bandung si Kuipers ya di Bandung. Ya, Kuiper. Kalau salah sih Nick Kalau oh ya oke. Terus kalau yang pemain Brazil semuanya sama pulang, Castillion juga udah pulang ke pulang. Negara negeri sih. negara ini ya negara asalnya gitu ya. Oke, Ian bocorin dikit dong selain Gianzola berlatih di rumah gitu ya secara virtual bersama teman-teman yang lain gitu. Apa aja kegiatan Gianzola selama di rumah aja nih mungkin ada bisnis yang dijalankan mungkin atau apapun begitu Ya untuk menghilangkan kejenuhan ini. kegiatannya sih kalau olahraga kayak sepeda-sepeda ke Hmm. ke lingkungan terbuka karena kan biar lihat lingkungan terbuka juga kan sepeda-sepeda goes. Ya paling main PS terus sekarang ngurusin bisnis ada distro juga clothingan baju juga kan sambil sambil ngurus itu juga daripada nggak ada apa nggak ada kegiatan lebih baik kita kegiatan yang menghasilkan gitu kan dengan jualan baju. Boleh dong promosi bajunya apa? Ayo mumpung gratis nih promosi banyak Bajunya di boboto dan listener Gadget Clothing, ada Instagramnya Gadget Clothing. GZ Clothing. Iya, Gadget Clothing. Itu online atau ini apa sih workshopnya Online, ada di mana? online. Online. Ada ukuran L nggak? Ada. Nah, satu. Loh, gimana we caranya jadi pemain Persib mah? Ya, itu. Yan, cerita dikit Ya. dong. Gian berarti di Persib sekarang udah berapa musim sih? Kalau di Persib juara dari tahun 2015. Udah 5 2015. tahun berarti. 5 tahun. Sebelum di Persib berarti Gian masuk di Diklat Persib dulu atau Persib Di ya 17? di Persib 17, Persib 21, terus ke Diklat, terus ke senior. Jadi dari junior berjenjang sampai senior. Tapi kemarin sempat 2018 sempat ke Lamongan setengah musim, 6 bulan. Oh iya, itu dipinjamkan ya? Pinjamkan. Dipinjamkan. Rasanya Yan dulu waktu pertama kali masuk ke Persib gitu ya, kan berjenjang tuh sampai akhirnya dipanggil senior, rasanya gimana sih Yan? Pengen tahu aja nih langsung karena selama ini kan taunya cuma hanya dari sosial media, dari berita-berita para wartawan gitu. Ya rasanya sangat senang terus bangga juga kan, terus kaget juga. Emang saya waktu itu umurnya paling paling kecil lah, paling muda gitu kan. Terus Jola kan sama Febri bareng gitu kan, yang pertama dipanggil dari pemain muda tuh. Febri kan di atas Jola umurnya, tapi Jola paling kecil ya bangga juga gitu. Biasanya Jola nonton dari TV, sekarang bisa latihan bareng, bisa main bareng gitu, nggak nyangka juga. Dulu masuk maksudnya terjun ke dunia sepak bola apakah ayah memang Ayah suka dari ayah juga emang suka mantan sepak pemain bola, mantan pemain bola dan gitu. gitu dan akhirnya memang dia kecil dulu itu memang senang banget main bola ya. Ya senang main bola dari kecil. Awal karir untuk main bola secara amatir deh ya, sebelum ke Persib dia di mana? Di kelas 4 SD sih pertama masuk sekolah sepak bola Poruni Bandung di Batu Uni, Raden. oh yang di Batu, oh Ciwasra. sekarang di Ciwasra, oke. Ya, Ciwasra. Sampai sekarang masih ada hubungan dengan keterikatan dengan Uni, mungkin jadi pelatih dan segala macam belum? Belum. Tapi kalau sama pelatihnya sih sering ketemu. Nah, mungkin dari Uni pindah ke Sasko 2000 berapa itu Sasko, ya? ya. Ya, Sasko pindah ke Sasko, terakhir di Sasko sih, amatir. Oh, terakhir di Sasko sampai masuk ke Persib. Ya, sampai begitu, ke junior. Ya. Oke, terus gimana rasanya sekarang satu tim dengan adik tercinta dengan Beckham? Ya, senang bisa punya saudara kandung main di satu klub gitu. Ya semoga si Beckham nggak cepat puas gitu. Sekarang masih panjang perjalanan gitu. Ya, nah rasanya gimana Kang setelah maksudnya gini, Beckham ini kalau awam melihat dia lebih sering dimainkan jam mainnya dibanding sama Gian. Rasanya gimana ya, sebagai karena, kakak melihat adik? Ya saya sebagai kakak support aja sih. Support yang penting terbaik aja buat Beckham karena kita sering support siapapun yang main kita sering support gitu. Gitu. Nggak ada saling apa namanya saling aduh aing masa di lengkahan gitu ya. Seperti Nggak itu ada kan. sih. Namanya juga permainan pasti
Ada saatnya lagi bagus, ada saatnya lagi jelek, karena semua pemain pun mengalami itu. Nggak mungkin kita main bagus terus, jelek terus. Sekelas Messi, Ronaldo aja ngalamin seperti itu. Ada masanya, masa di saat mereka jaya terus mereka drop terus jaya lagi gitu kan. Tergantung kitanya sendiri, kitanya apakah mau, apakah kitanya cukup down dengan kondisi down itu, kita udah mentalnya udah pesimis, apa kita masih optimis. Tapi jelas sih harus optimis terus gitu. Gitu ya. Yang paling penting sih sebetulnya fisik kita juga harus tetap Ya fisik, stamina-nya luar biasa. mental, ya mental sama fisik kita harus kuat. Nah, Yan, cerita dikit yang ketika berada di tengah lapangan di jutaan bobotoh, apa yang dirasakan ya? Ya atmosfernya sangat luar biasa menurut saya, karena itu yang membangun pemain lebih bergairah lagi, lebih kuat lagi di lapangan itu, karena Lukman Bobotoh gitu kan. Karena atmosfer di stadion tuh berbeda gitu kan. Daripada tanpa penonton, mungkin dengan adanya penonton tuh lebih bergairah gitu. Atmosfernya lebih keluar. Tapi beban tuh, Yan. Soalnya kan kalau misalnya tiba-tiba permainan Persib di bawah form gitu ya, atau di bawah ya Bobotoh melihat si goreng patut sih mainnya gitu. Ada beban nggak untuk Gian sendiri sebagai pemain ketika ada di starting ya, 11 gitu? Beban sih nggak ada. Yang penting kita tunjukkan yang terbaik buat Bobotoh, buat pelatih, buat keluarga kan, kita juga punya keluarga kan. Ya pasti kan siapa pemainnya nggak akan mungkin mau main jelek gitu kan, pengen yang terbaik. Tapi kan di saat itu kan kondisi tidak tahu di lapangan seperti apa. Terus kondisi banyak kan macam-macam kondisi, dari fisik kita, apakah hari itu kita lagi naik apa turun gitu kan. Sebenarnya itu sih faktornya banyak seperti itu. Banyak faktor ya. Mudah-mudahan sih semuanya teman-teman Persib juga merasakan luar biasa, karena Bobotoh ini adalah pemain ke-12 yang memang bisa Main 12, atmosfer jadi berbeda, semangat yang tadinya juga ya begitu kan, ketika kita kemasukan double gol oleh tim lawan, mereka tuh bara Bobotoh, ayo dong gitu kan, bisa ya, memacu lagi semangat memacu lagi luar lagi. biasa. Yan, kalau berarti Gian masuk di Persib ini berarti kalau pelatih asing udah berapa kali ditangani oleh pelatih asing ya? Saya pelatih asing Dejan, Gomez, Robert, Tinjau. Oke, dari 3 itu menurut, ini mah secara personal aja, menurut Gian Zola sendiri kan masing-masing punya kekurangan dan kelebihan begitu. Yang paling enjoy Gian dilatih sama 3 pemain asing, 3 pelatih asing itu siapa? Rata-rata sih pelatih asing semuanya enjoy sih, tegas juga kan, rata-rata semua karakternya kayak gitu, tegas, enjoy. Jadi, tapi ya hampir sama lah menurut Jola. Semuanya punya semuanya punya karakter masing-masing. Ya. Terus untuk masalah bahasa, mereka 3 pelatih ini memakai bahasa Indonesia. Mungkin Gomez dan Robert, mungkin kalau Robert bahasa Indonesianya sudah mulai ini ya? Ya, tapi dia dengan bahasa Inggris juga. Robert bahasa Inggris, Gomez bahasa Inggris. Kalau Dejan dia bisa bahasa Indonesia sedikit. Dengan bahasa Indonesia sedikit. Oke. Selama dulu mencintai Persib, ada satu hal yang bisa tercapai nggak ketika Gian Zola bermain dengan idola gitu? Dengan siapa ya? Mungkin idola sih, saya waktu di Uni, waktu kecil saya foto sama Eka mungkin kemarin sempat juga Ebol. Ya. Mungkin di situ sempat satu tim sama Eka, sangat. Ya dulu kan kita juara foto waktu kecil lah gitu. Pernah foto di Uni. Dan akhirnya sampai bisa main bareng dengan satu tim juga ya. Luar biasa. Nah, yang pemain-pemain senior di Persib, gimana sih untuk mereka menyupport junior-juniornya kayak Gian Zola, Febri, Yabo, terus juga kemudian Beckham. Mereka sejauh mana menyupport untuk junior-juniornya? Ya, alhamdulillah sekarang sih udah bagus lah untuk menyupport anak muda, karena kan anak muda tuh penerus mereka juga kan, buat regenerasi ke depannya gitu. Jadi sekarang alhamdulillah dikasih motivasi, dikasih masukan sama senior, bagus lah gitu. Karena kan pemain muda tuh regenerasi dari senior kita gitu. Jadi senior tuh harus menyupport, mendukung, masih masukan buat pemain muda gitu, agar berkembang lebih baik gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang masalah pemain-pemain muda di Persib, sekarang yang ada Zola, Febri, Beckham, siapa lagi ya? Zola, Febri, Beckham, terus Jardel. Oh, Jardel ya, oke, Jardel itu sayap ya? Back kanan. Oh, back kanan, oke. Udah segitu kalau nggak salah.
Menurut Beckham si sendiri, menurut Gian sendiri dengan 4 pemain muda yang ada di pemain senior itu sudah cukup nggak untuk mewakili regenerasi? Gitu? Apakah memang kalau kita lihat dari tim-tim lain kan karena kebanyakan pemain mudanya? Persib ya Persib sekarang sih kebanyakan pemain muda, banyak juga ada Ajis juga kan masih Oh ya, Ajis, Ajis, Fred, Jalnando. Fernando, itu masih Hmm, pemain banyak lah sih buat regenerasi Persib tahun ini tuh bagus gitu kan. oke oke. Nah, untuk harapan dari Gian sendiri gitu, berharap banyak nggak ketika nanti suatu saat Persib ini dihuni oleh pemain-pemain di klub Persib dan juga orang Jawa Barat? Sok. Ya saya sih berharap sangat banyak sih karena kan terbukti juga kan bahwa pemain Jawa Barat tuh bisa menjuki di nasional. Bahkan PON angkatan 2016 kan juara satu juga kan. Yes, Jadi betul. ya saya juga sangat berharap dan saya sangat yakin karena produk Jawa Barat sendiri masih bisa gitu. Bisa main di Persib, bisa memperkuat Persib gitu dengan produk lokal. Karena kan kebanyakan pemain lokal Bandung main di luar gitu kan, bukan di Persibnya gitu kan. Di Persibnya Iya. berapa dan di luarnya setengah juga ada banyak gitu kan. Kita berharap kita bisa ngumpul lagi semuanya di Persib. Amin, amin. Semuanya nanti suatu saat lah ya. Nanti suatu saat mudah-mudahan teman-teman yang lain, junior-junior Persib main di luar sudah matang, kembali lagi ke Persib, bisa membawa Ya. Persib lagi jadi juara. Kayak di Perserikatan dulu yang pertama kali kan kita tidak ada pemain asing, kita tidak ada pemain luar Bandung, semuanya orang-orang Bandung semua dan orang Jawa Barat gitu ya. Ya. Gitu. Oke. Yan, kalau kita ngomongin tentang masalah kemarin, sayang banget ketika kita berada di puncak gitu ya, dengan 9 poin kita ambil penuh begitu ya. Terus sekarang harus ya kita ngerasa waktunya bergeser gitu karena kita harus diberhentikan terlebih dahulu sementara begitu. Nanti Ya. untuk apa-apa yang dirasakan oleh Gian dan teman-teman ketika gila gue udah ada di puncak nih gitu loh. Ya sebenarnya Tiba-tiba sih harus berhenti. sangat disayangkan karena Persib itu lagi di top performance ya kan, lagi bagus-bagusnya karena kan Ya. 3 kali berturut-turut kita menang. Ya itu lagi bagus-bagusnya, lagi kita lagi tren positif terus. Ya kalau kita diberhentiin gini mungkin agak berbeda lah gitu kan, agak berbeda lagi kan. Karena kan kita udah lama gak kumpul lagi, terus kan fisik juga kan nggak latihan-latihan selama 2 bulan kan, beda kan latihan di rumah sama di lapangan itu kan. Mungkin sangat disayangkan karena kondisinya Persib lagi bagus-bagusnya, lagi dapat tren positif terus, tapi kan lagi ada wabah begini, mungkin ya apa yang harus dilakukan ya mau gimana lagi gitu kan. Iya bener ya, nanti kalau ketika pertama kali ngumpul pasti akan agak sedikit ya memulai lagi dari nol lagi gitu ya. Lagi Kalau nol seperti persiapan umum. Nah, dengan squad yang ada saat sekarang yang versi Bandung gitu, yakin akan menjadi juara Liga 1? Ya harus yakin, harus optimis karena kan kita sebagai pemain harus optimis, harus yakin, kerja keras di lapangan karena kan yang penting kerja keras, karena yang kalau hasil tuh udah yang nentuin gitu kan. Yang penting kita kerja keras dan optimis aja, harus yakin gitu. Gitu ya, sudah yakin dan teman-teman semua mulai dari pemain, kemudian manajemen dan juga pelatih juga sudah meyakinkan diri. Yuk kita berjuang bareng-bareng untuk Persib menjadi juara begitu ya. Iya. Oke. Yan, kalau Gian sendiri latihan bareng sama tim kiper yang siapa? Pak Pasos ya? Pasos. Nah, Pasos. itu lihatnya gimana sih? Karena kalau lihat sosial media, gila. Ini pelatih ya, kiper yang satu ini luar biasa sekali gitu. Ya emang dia yang Jola pernah lihat sih, emang beda sama pelatih-pelatih yang sama Persib sebelumnya kan, karena dia asing juga. Dari saya latihannya, dari karakternya juga berbeda. Sangat bagus lah. Buat modern sepak bola sekarang sangat bagus buat kiper-kiper di Persib khususnya gitu. Iya, kalau kita lihat juga kiper-kiper Made, kemudian juga siapa? Teja ya. Teja, Dika. Dika, terus mereka juga kayaknya kalau lihat beberapa permainan Persib kemarin-kemarin 3 permainan yang lalu itu luar biasa, mereka berani keluar dari sarangnya untuk bisa menyelamatkan bola begitu ya. Itu. Oke. Yan, kalau kita berbicara tentang masalah formasi yang memang disuka oleh Rene Albert gitu, ini biasanya makainya di berapa sih ya? Kalau sekarang sih dia seperti 4-4-2 ya. 4-4-2 kan 2 striker kan, 2 gelandang bertahan gitu. Sekarang sih yang dipakai Persib kemarin menang-menang terus itu
2 striker, 2 gelandang bertahan, back 4 gitu kan, sayap kiri kanan sama gelandang bertahan 2 sama striker 2 sih. Nah, dari 2 pemain asing yang dimiliki Persib, Luis dan juga Castellinion gitu ya, ini luar biasa sekali sudah menunjukkan kualitas sebagai pemain asing terbaik begitu. Nah, menurut versinya Gian sendiri, gimana sih kedua teman yang ada di depan ini striker Persib Bandung dibanding dengan Eze dan juga Bauman yang sebelumnya? Ya mungkin sebelum juga Eze Bauman juga kan sangat produktif juga kan buat Persib. Karena kan ini juga kan mereka yang si Joffrey sama Castellon kan baru 3 pertandingan. Ya mungkin semoga terus konsisten lah, nggak sampai di 3 pertandingan aja. Ya terus sampai akhir pertandingan dia tetap produktif gitu. Jangan sampai 3 pertandingan atau cuma 5 pertandingan tapi terus konsisten setiap pertandingan produktif gitu. Gitu. Nah, sebetulnya manajemen dan pelatih sendiri ada nggak sih yang banyak yang bilang, wah ini pasti ada yang membeda-bedakan antara pemain asing dengan pemain lokal. Itu dirasakan sama Gian nggak? Kalau sekarang sih enggak sih, tapi kan kalau pemain asing sama lokal emang beda kan, emang dari manajemen juga udah beda kan, emang itu wajar lah gitu. Pemain asing kan wajar dilakukan beda dari fasilitas itu kan, itu sangat wajar gitu sama pemain lokal sih. Jadi teman-teman pemain lokal lain sudah mengerti dan udah biasa sudah biasa karena sudah bermusim-musim gitu ya ada di kompetisi ini dengan pemain asing gitu. Yan, kita ngobrol sedikit tentang masalah asmara. Kemarin lihat ini story-nya Gian bareng sama Gea. Berapa lama kamu tuh kenalan sama Gea teh? Berapa? Tapi sampai sekarang sih udah hampir 7 bulan sih. 7 bulan udah ya. Jalan 7 2 bulan lagi ngelahirin atuh. 9 bulan. Saya kenal sama kakaknya Gea, Gina. Oh, Teh Gina ya. Teh Gina dulu mah waktu saya tampan lah. Nanti bilangin Teh Gina kenal sama Awong, pasti dia bilang Awong siapa ya? Pasti gitu. Itu kemarin di mana latihan itu di story-nya Awong, lihat di story-nya Gian Zola bareng sama Gea teh. Ya ini lagi di Lembang bareng sama keluarga besarnya gitu kan, di sini di Lembang di villa gitu, bakar terus liburan juga sambil berlatih juga di sini kalau Jola sambil lari. Oh gitu. Terus pertama kali ketemu tuh di mana sih? Dari sosial media apa di Bandung. Secara tidak sengaja begitu ya? Oh, atau sudah kenalan ngeceng dari dulu? Di sosmed kenalan, kita ketemu di Bandung. Oh gitu. Emang niat nggak bobogohan yang artis teh niat sih ya? Ya enggak sih, ya apa dijalani aja. Saya juga nggak tahu gitu kan, bisa bareng sekarang sama Nenggea kan gitu. Karena nggak tahu juga sih, nggak nyangka juga bisa sampai pacaran gitu kan. Karena kemarin juga dijalani aja. Nah, berdua begini setelah Gea juga kan di TV-nya juga berhenti juga kan, karena Gea juga selain nyanyi kemudian juga ikut nge-host juga di talk show kalau nggak salah ya. Ini talk show. Juga. Nah terus sekarang kan berhenti semua nih. Ada nggak bisnis berdua begitu ya untuk masa depan nih ceritanya? Udahlah kita bikin bisnis berdua gitu. Ada yang dijalanin atau dia juga ikut tergabung di clothingan Gian Zola juga? Kalau Gea sih punya brand sendiri namanya Yogi Collection ya, karena dia juga udah punya brand sendiri, udah punya bisnis dia sendiri gitu kan. Kalau bisnis buat kita sih pernah dibicarakan tapi belum lagi berlanjut sih buat kita berdua bikin bisnis. Tapi yang penting kita masing-masing udah punya rencana buat masa depan sendiri kan. Dari kita dari Jola juga ada usaha, terus Nenggea juga punya usaha sendiri gitu kan. Saling support aja. Ada rencana nggak ngobrol kan nih, Gian nih lagi bareng sama keluarganya Gea nih. Itu ditanya nggak sih sama orang tuanya? Sok atau Gian teh kapan badai ngalamar si Neng teh gitu. Ada nggak bicara seperti itu? Belum. Gitu. Masih ya, penting jalannya aja, karena kan harus karena kan yang penting jalannya aja. Jalannya aja dulu tuh. Oh gitu. Ini ada yang dari teman-teman dong Bobotoh, ada yang bilang, ayo dong ajakin tuh Gea live IG, katanya gitu. Ada loh itu. Gea ada di situ nggak, di mobil nggak? Nggak ada. Dari kamar. Nggak ada, lagi di rumah. Oh, lagi di kamarnya tidur. Awas jangan masuk ke kamarnya, hati-hati. Nggak boleh ya?
Nggak boleh, bener nih bagus ini anak muda zaman sekarang jangan gitu. Jangan gitu, harus gitu. Ini mau tanya lagi nih, Gian, kalau misalnya pandemi ini segera berakhir, teman-teman Persib juga sudah mulai berlatih dan kembali bukan normal tapi new normal gitu ya. Tempat pertama kali yang akan Gian Zola dan Gea Yubi datengin itu apa? Ya kalau saya sendiri ke pribadi sih pasti lapangan bola sih. Kalau Nengga pasti tempat syutingnya lah. Karena itu yang Gitu. dikangenin itu pasti. Gitu ya. Oh ya kita masing-masing dikangenin. Siap, mudah-mudahan sih terrealisasi begitu ya. Dan kabarnya sih kemarin sempat Awang baca juga di beberapa sosial media katanya memang tanggal 4 Juni ini katanya santernya nih teman-teman Persib bisa berkumpul kembali, kemudian juga mungkin mengadakan pertemuan baru berlatih next-nya begitu ya. Mudah-mudahan ini cepat semoga terrealisasi gitu ya. Oke, Yan, harapan amin. dari Gian Zola sendiri sebagai pemain Persib di Persib dan juga sebagai pemain timnas Indonesia apa nih? Ya harapannya semoga pandemi ini cepat berlalu agar semuanya kita semua normal, kita semua ekonomi di Indonesia normal, sepak bola juga di Indonesia berjalan seperti biasa lagi gitu kan. Karena kan banyak ya kalau sepak bola berhenti itu banyak yang berhenti kan, jualan baju juga dia berhenti juga, terus yang jualan dagang-dagang juga ekonominya berhenti juga karena kan main bola itu kan jadi publik gitu kan, masyarakat global sekarang. Jadi semoga lancar seperti biasa, normal kembali gitu secepatnya. Amin. Mudah-mudahan ini doa didengarkan dengan semuanya yang Maha Kuasa pun akan menjabahkan ini semua gitu. Amin. Dan sebetulnya kalau ngomongin tentang masalah pandemi ini kan akan berimpas ke semua sektor di Indonesia dan seluruh dunia gitu. Nah, untuk plotting dari Gian Zola sendiri gimana nih ya? Tetap jalan ataukah tetap memang menghentikan produksi? Tetap jalan. Seperti apa? Tetap jalan. Via online tetap jalan ya. Oke, Gian Zola, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Bobotoh dan juga untuk listeners mungkin yang lagi mendengarkan buat Instagram Bobotoh atau buat MGT Radio, siapa yang mendengarkan, menonton live ini, tetap stay hati, stay safe, jaga keluarga, jaga kesehatan, dan berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Ditunggu ya albumnya Gia and Gian. Kamu main bola kan? Ya, salam buat Beckham, salam buat keluarga semua di rumah, hatur nuhun. Nanti kalau kita telepon-telepon dan kita ngobrol-ngobrol jangan kapok. Hatur nuhun, Gian. Assalamualaikum. Sukses terus. Siap.